Hai, pada kesempatan ini saya ingin menyaringkan pengalaman saya, terutama pengalaman tentang siapa yang mempengaruhi saya dalam proses kreatif menulis. Kita langsung saja. Yang pertama, orang yang mempengaruhi saya pertama kali adalah Willy Preis-Lerek. Pak Willy ini adalah seorang guru jurnalistik saya ketika saya pertama kali bergabung dengan Biara Sekali Bernian di Ruteng tahun 2004. Dia yang memperkenalkan saya bagaimana menulis di koran. Jadi orang ini sangat berjasa untuk saya dalam dunia tulis menulis karena dialah orang pertama yang memperkenalkan saya pada dunia tulis menulis. Orang kedua adalah mereka yang mempengaruhi saya ketika saya studi di STF Calle della Rocca. Jadi mungkin saya menyebutkan ada beberapa orang. Yang pertama Pater Paulus Budi Kleden, yang kedua Romo Max Regus, yang ketiga Alex Dancar, waktu itu masih frater. Paulus Budi Kleden mempengaruhi saya dalam hal menulis di koran. Waktu saya studi di STF Calle della Rocca, saya sering membaca tulisan-tulisan Pater Budi di koran. Lalu Romo Max Regus mempengaruhi saya karena ketika saya belajar menulis, Romo Max Regus itu menerbitkan buku yang berjudul Republik Sialan. Di situ berisi semua tulisan Romo Max Regus di koran. Jadi saya belajar dari tulisan-tulisan Romo Max Regus di koran di buku Republik Sialan, dan itu mempengaruhi saya atau mendesak saya untuk belajar serius agar bisa menulis di koran. Tiga itu di STF Calle della Rocca yang mempengaruhi saya itu Alex Dancar. Waktu itu dia masih frater, dan Alex Dancar itu mempengaruhi saya dalam hal menulis tulisan ilmiah, terutama banyak sekali tulisan Alex Dancar di majalah Akademika dan majalah Fox. Lalu tokoh yang ketiga yakni Stein Christiansen, Profesor Stein Christiansen. Dia adalah seorang profesor dari Universitas Agder, Norwegia. Profesor Stein Christiansen ini membentuk dan mempengaruhi saya untuk menulis berbasiskan data. Jadi tidak asal menulis. Jadi kalau menulis harus sesuai dengan data yang kita teliti di lapangan. Orang keempat yang mempengaruhi saya, ini bukan orang tapi platform media Facebook, yakni grup Facebook Nagekeo Bersatu. Nagekeo Bersatu ini sangat berjasa menurut saya dalam hal menjadikan saya seorang penulis yang kritis dan hati-hati. Kenapa demikian? Karena waktu saya pertama kali menulis di Nagekeo Bersatu itu, saya mengikuti polemik dengan beberapa orang, dan orang-orang ini menurut saya sangat berjasa untuk sejarah kepenulisan saya, atau sangat berjasa dalam sejarah kepenulisan saya. Orang-orang itu saya bisa sebutkan di sini. Ada George Babumoki, ada Abraham Rungamali, ada Frans Taekisoo, Kanis Kami, Julius Jerarema, ada Frans Mado, ada banyak sekali orang. Mereka ini sempat berpolemik dengan saya di Nagekeo Bersatu, dan polemik itu saya pikir sangat mempengaruhi saya untuk menjadi seorang penulis, karena dalam polemik itu saya belajar bagaimana menulis secara hati-hati dan bagaimana membangun argumentasi untuk mematikan argumentasi lawan. Dan mungkin dari semua orang ini di Nagekeo Bersatu yang saya sempat berpolemik, orang yang paling berjasa itu menurut saya Abraham Rungamali. Jadi Abraham Rungamali ini orang yang sangat setia dan tekun meladeni polemik dengan saya secara serius. Jadi orang ini saya selalu akan ingat dalam hidup saya. Sedangkan orang yang pertama kali meladeni saya dalam polemik itu di Nagekeo Bersatu itu George Babumoki. Jadi juga orang ini saya akan tetap ingat, karena pertama kali saya menulis itu di Nagekeo Bersatu. Oke, lalu orang yang ke-5 atau 6 yaitu Muhtar Habibie. Muhtar Habibie ini teman saya waktu saya bekerja di Magister Administrasi Publik. Jadi saya berteman dengan Muhtar Habibie itu sejak tahun 2012 sampai sekarang. Muhtar Habibie ini orang yang pertama kali mempengaruhi saya untuk berhenti menulis di koran atau kurangi menulis di koran dan lebih fokus menulis ilmiah, yakni menulis di jurnal atau media lain yang lebih ilmiah. Lalu jasa lain dari Habibie itu dia adalah orang yang mengajarkan saya bagaimana menulis secara ekonomi politik dan memperkenalkan pendekatan kritis dalam menulis.
Dan Habibie juga memiliki banyak jasa yang lain dalam kaitan dengan mengajarkan bagaimana meriset secara ekonomi politik, bagaimana membangun sebuah argumentasi yang konsisten dan koheren. Oke, lalu yang ketujuh, Ross Tapsell. Nah, Ross Tapsell ini saya pikir saya akan selalu mengingat dia kalau saya berpikir tentang sejarah penulisan saya. Kenapa? Ross Tapsell ini mengajarkan saya bagaimana membuat satu tulisan itu dengan argumentasi yang jelas dan tepat, yang bisa dirumuskan dalam satu kalimat. Tetapi sebenarnya kalau saya mau jujur, sebenarnya bagaimana merumuskan tulisan dalam satu kalimat itu sudah diajarkan atau dipengaruhi oleh Muhtar Habibie sebelumnya. Tetapi Ross Tapsell itu membuat itu menjadi lebih jelas, terutama ketika saya mengikuti program New Mandala Fellow yang diselenggarakan oleh Australian National University, dan kebetulan Ross Tapsell adalah leadernya. Biasanya pertanyaan dari Ross Tapsell, what is your main idea? What is your main argument? Nah, itu biasanya dirumuskan dalam satu kalimat. Saya kira itu saja orang-orang yang mempengaruhi saya dalam proses kreatif menulis. Akhirnya, jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat untuk Anda, silakan Anda memberikan like, komen, subscribe, dan yang lebih penting membagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk Anda yang ingin melihat atau mengetahui secara jelas nama-nama yang saya sebutkan tadi, Anda bisa melihat di kolom deskripsi. Sekian saja, terima kasih dan sampai jumpa. Molo.